Nah, ini perlu kalian ingat baik-baik ya, Bloody Mary itu bukan merupakan arwah yang baik hati. Jiwanya sendiri katanya dipenuhi kebencian dan sakit hati. Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Selamat datang di Halloween. Untuk video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang permainan horor yang bisa kalian mainkan untuk menyambut Halloween. Bloody Mary sebenarnya diceritakan sebagai setan atau penyihir yang muncul dalam legenda mitologi barat yang dikatakan akan muncul di kaca dan meramalkan masa depan orang yang terlihat di cermin. Ada beberapa orang yang juga menyebutkan kalau cerita tentang Bloody Mary ini mirip dengan legenda di Jepang, yaitu tentang Hanako-san. Kalau Hanako-san sendiri diceritakan di legenda Jepang sebagai hantu yang menghantui kamar mandi sekolah dan dia akan muncul di cermin jika namanya dipanggil. Mirip-mirip lah dengan Bloody Mary, cuman kalau Bloody Mary tidak spesifik di sekolah. Katanya nih, kalau kita mau memanggil Bloody Mary, kita harus melakukan sebuah ritual khusus atau disebut juga ritual divinasi yang nantinya kita juga dapat mengetahui wajah calon suami kita. Tapi kalau ternyata kita nantinya tidak sempat menikah karena harus meninggal di usia muda, maka yang muncul bukan wajah seorang lelaki, tetapi gambar tengkorak yang melambangkan kematian. Kayak berasa, oke, aku tahu aku bakalan mati tanpa bisa menikah ataupun ketemu calon suamiku. Jadi kalau menurut catatan yang ada, itu merupakan sebuah ritual yang memang dilakukan di zaman dahulu kala untuk mengetahui wajah calon suami. Dan tentunya itu juga dipercaya oleh beberapa orang yang katanya memang benar-benar dapat melihat wajah calon suaminya ataupun melihat sosok bayangan tengkorak yang menandakan kalau dia akan mati sebelum menikah. Cuman kalau di zaman sekarang, ritual Bloody Mary ini dijadikan sebagai uji keberanian. Ritual ini dapat kita lakukan seorang diri ataupun berkelompok, dan ketika kita selesai melakukan ritual itu, maka kalian akan bisa melihat wujud yang dipercaya sebagai Bloody Mary yang menyerupai seorang penyihir, hantu, atau bahkan mayat yang berlumuran darah. Kalau kalian penasaran dan ingin mencoba untuk melakukan ritual pemanggilan, ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan. Pertama, kalian harus menyiapkan ruang yang gelap gulita, dilakukan malam hari lebih oke tuh. Terus yang kedua, cermin besar kalau bisa sebadan. Yang ketiga, lilin dan korek. Setelah kalian memiliki benda-benda itu tadi, maka kalian dapat melakukan step-step berikut ini. Yang pertama, kalian pastikan kalau kalian benar-benar sendirian ataupun mungkin beberapa orang tadi dan tanpa ada orang lainnya di ruangan tersebut jika ingin bertemu dengan Bloody Mary. Dan tentunya keadaan ruang yang kalian gunakan harus benar-benar gelap gulita. Kemudian yang kedua, kalian berdirilah menghadap ke cermin. Yang ketiga, letakkan lilin menyala di depan cermin tersebut. Yang keempat, tutup mata kalian dan katakan Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary sebanyak 3 kali. Yang kelima, kalian harus pastikan kalian mengucapkan nama itu secara perlahan dan jelas agar arwah Bloody Mary bisa mendengarkan suara kalian. Lalu selanjutnya, jika kalian merasakan hawa dingin yang tidak wajar, bukalah mata kalian perlahan dan tatap apapun yang muncul di dalam cermin. Ingat, apapun yang kalian panggil belum tentu bisa pulang dengan baik-baik. Jadi aku sangat tidak menyarankan kalau kalian hanya membuat ini sebagai permainan. Untuk pengetahuan kalian saja, permainan ini sangat terkenal di Amerika Serikat dan banyak teori tentang sejarah Bloody Mary. Ada yang bilang kalau dia itu penyihir, ada yang bilang juga dia dibunuh oleh kekasihnya. Tapi yang paling terkenal adalah Bloody Mary merupakan seseorang wanita yang bunuh diri di depan cermin akibat patah hati. Setelah dia bunuh diri dan meninggal dunia, arwahnya terperangkap di dalam cermin dan hanya bisa keluar jika seseorang membuka jalannya, yaitu dengan cara memainkan permainan ini. Nah, ini perlu kalian
ingat baik-baik ya, Bloody Mary itu bukan merupakan arwah yang baik hati. Jiwanya sendiri katanya dipenuhi kebencian dan sakit hati. Dia juga tidak akan memberikan kalian jawaban apapun secara benar. Jadi, jika kalian tadi berhasil untuk memanggil Bloody Mary dan kalian dapat melihat sosoknya, segeralah matikan lilin dan nyalakan lampu agar sosok itu hilang dari cermin dan dia tidak akan mengganggu kalian. Tapi tentu saja itu tidak menjamin kalian aman. Ingat, apapun yang telah dipanggil dengan cara paksa tidak akan pergi dengan mudah ketika kalian hanya mengusirnya. Jadi berhati-hatilah. Aku tidak menyarankan kalian untuk memainkan permainan ini. Karena tentunya pasti akan ada konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan. Apakah kalian percaya dengan permainan ini? Ataukah mungkin kalian mengetahui sebuah cerita tentang permainan ini? Coba kalian komen di bawah. Nah, aku akan menambahkan sedikit informasi tentang penjelasan ilmiah yang dikatakan beberapa orang tentang permainan ini. Informasinya nih katanya, orang yang menatap cermin dalam kegelapan dalam waktu panjang memang menyebabkan halusinasi. Kita akan dapat melihat wajah kita yang terdistorsi, meleleh, menghilang, berputar, atau memperlihatkan elemen halusinasi lainnya. Misalnya mungkin kita dapat melihat wajah kita berubah menjadi hewan atau muka-muka aneh lainnya. Fenomena ini dijabarkan oleh Giovanni Caputo dan diberi nama ilusi muka asing yang disebabkan oleh efek identitas disosiatif yang menyebabkan sel pengenalan wajah di otak melakukan kesalahan identifikasi. Hal ini juga yang bisa menjelaskan adanya efek persepsi Troxler atau mungkin juga hipnosis diri sendiri. Tapi tentu saja penjelasan ilmiah ini tidak dapat menjelaskan beberapa kasus yang katanya berkaitan dengan Bloody Mary. Kalau menurut kalian lebih percaya mana? Apakah kalian percaya penjelasan ilmiahnya ataukah kalian memang percaya keberadaan Bloody Mary dan juga percaya tentang ritual pemanggilan ini? Coba kalian komen di bawah dan kita nanti akan diskusikan bareng-bareng. Dan coba kalian komen apakah kalian berani untuk melakukan permainan ini. Tapi ingat, berhati-hatilah, aku tidak menyarankannya. Itulah tadi cerita tentang Bloody Mary, salah satu ritual pemanggilan arwah yang menemani festival Halloween kita. Aku harap kalian bisa mengikuti video-video Halloween aku di channel aku selama sebulan ini dengan baik. Dan kalau kalian belum menonton video-video lainnya, kalian bisa search aja di playlist aku yang Halloween. Kalian pastikan untuk menonton setiap episodenya selama 1 bulan ini. Dan kalau kalian suka video-video itu, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan juga kalian bisa aja komen di bawah untuk ide-ide menarik buat video-video aku selanjutnya, atau mungkin kalian bisa komen aja kritik dan saran buat channel aku. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean seru aku lainnya. Dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram di @deviamari13. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!